hukum antara bank konvensional dan nasabah. Nasabah bank berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Yang kedua, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan. Adapun simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian, definisi dari bentuk simpanan adalah yang ke-1, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Jadi seperti kampus kita ini mempunyai rekening giro. Dana dari mahasiswa yang masuk kepada kampus itu akan ditampung di rekening giro kampus kita. Dan dana tersebut dapat sewaktu-waktu dicairkan. Yang kedua, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Yang ketiga, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang bersifat bukti penyimpanannya dan dapat dipindah tangankan. Jadi kalau deposito yang simpanan itu ada deposito atas nama, tapi kalau sertifikat deposito itu tidak atas nama. Berarti yang sertifikat deposito itu bisa dipindah tangankan kepada pihak lain. Yang keempat, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terhadap bentuk tabungan tersebut, maka di zaman era digital sudah dapat ditarik melalui ATM, sehingga kita tidak perlu ketemu dengan kasir bank, tidak perlu ketemu dengan bank, cukup kita datang ke gerai-gerai ATM, maka kita dapat mengambil ataupun menyetorkan tabungan melalui alat ATM. B, yang asas melandasi hubungan hukum antara bank dan nasabah. Kalau yang pertama tadi adalah yang A adalah mengenai nasabah. Lalu yang B adalah asas yang melandasi hubungan hukum antara bank dan nasabah. Kalau kita melihat penjelasan pasal 29 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah
didasarkan pada suatu hubungan kepercayaan, saling percaya antara nasabah dan bank. Di dalam ayat 3 berbunyi, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Sedangkan di ayat 4 dari pasal 29 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Kemudian bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat. Ia mempunyai misi dan visi yang sangat mulia, yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Nindyo Pramono. Demikian juga yang dikemukakan oleh Bapak Hirsanuddin yang menyatakan bahwa hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan atau fiduciary relation, ialah bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana. Kewajiban fidusia yang dapat timbul karena adanya kontrak dan juga timbul karena adanya suatu hubungan di antara dua pihak. Suatu bank memiliki hubungan dengan nasabah sehingga apabila bank merugikan nasabah dengan melakukan unsafe and unsound practice, bank dapat digugat karena melanggar fiduciary duty yang diembannya. Jadi di sini peran bank itu sangat besar. Dia juga wajib melindungi dana nasabah yang disimpan atau dipercayakan kepadanya, sehingga diharapkan jangan sampai bank tersebut merugikan nasabah penyimpannya. Pak Nindyo Pramono juga berpendapat bank yang dalam menghimpun dana dan mengelola dana masyarakat ini didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur. Sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabahnya, bank siap mampu menyediakan dananya. Sifat hubungan hukum itu bukanlah sekedar hubungan debitur dan kreditur semata-mata. Oleh sebab itu hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat dikatakan sebagai hubungan kepercayaan. Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan. Juga dari Bapak Edward Simon dan James White yang telah dikutip oleh Sultan Remi Syahdini, bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitur semata, tetapi lebih dari itu. Dilihat dari transaksi loan dan deposit adalah memang hubungan debitur dan kreditur. Namun mengingat status bank yang unik dalam masyarakat kita, di mana bank adalah place of special safety and property, maka hubungan tersebut adalah suatu fiduciary. Dari hubungan hukum yang terbentuk antara bank dan nasabah, ada 4 prinsip yang mendasari sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Nindyo Pramono. Di samping itu, keempat prinsip dasar tersebut juga menjelaskan sifat hubungan antara bank
dan nasabah penyimpan dana. Apa itu? Yang pertama, prinsip kepercayaan. Ini berulang-ulang saya sampaikan kepada saudara bahwa di dalam ilmu perbankan ini berlaku prinsip percaya, kepercayaan. Ya. Prinsip kedua, kerahasiaan. Prinsip ketiga, kehati-hatian. Prinsip keempat, prinsip mengenal nasabah. Jadi, saya ulangi lagi, ada 4 prinsip perbankan yang harus kita ketahui bahwa yang pertama, bank itu memegang prinsip kepercayaan. Yang kedua, bank itu memegang prinsip kerahasiaan. Yang ketiga, bank itu memegang prinsip kehati-hatian. Dan yang keempat, bank itu memegang prinsip mengenal nasabah. Marilah kita urai dengan rinci keterangan dari prinsip-prinsip tersebut. Prinsip kepercayaan, fiduciary principle. Bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat itu didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabahnya, dan bank harus mampu menyediakan dana tersebut. Sifat hubungan hukum demikian bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata. Oleh karena itu, sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan, fiduciary relationship. Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan. Kemudian, bank terutama bekerja dengan mengambil dana atau menghimpun dana masyarakat dan disimpan pada rekening di bank tersebut, dan ini atas dasar kepercayaan. Oleh karena setiap bank perlu menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Pada hubungan antara bank dan nasabah, simpanan tidak ada jaminan, baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menjamin pinjaman tersebut. Sebagaimana pada umumnya bahwa bank mensyaratkan adanya jaminan dalam perjanjian kredit atau bank dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan dana berdasarkan kepercayaan menempatkan dananya pada bank untuk dikelola. Dari sini memang pihak nasabah penyimpan itu memang cukup dia percaya pada bank, dan bank itu pasti akan mengembalikan uangnya. Namun bagaimana dalam peristiwa, dalam praktek, ternyata dana yang disimpan oleh bank tersebut pernah terjadi karena alasan administrasi, alasan perampokan oleh pemilik bank, dana tersebut hilang, dan akhirnya pemerintah terpaksa mengganti kerugian yang dilaksanakan atau yang terjadi bank tersebut agar supaya nasabah penyimpan tetap aman memegang uangnya atau mempercayakan uangnya di bank. Di sini nasabah yang mempercayakan uang di bank ini sekarang sudah mendapatkan perlindungan dari lembaga penjamin simpanan. Yang kedua, prinsip kerahasiaan, confidential principle. Prinsip rahasia bank menjadi sangat penting dijaga dalam industri perbankan karena prinsip tersebut merupakan jiwa dari industri perbankan. Stabilitas sistem keuangan akan dapat goyah jika bank tidak menganut prinsip kerahasiaan ini.
Jika identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya atau rekeningnya, misalnya rekening giro seseorang nasabah bank, tanpa alasan hukum yang kuat, begitu mudah diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan rekening giro tersebut atau dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu dan dapat dipastikan jika nasabah tersebut tidak merasa aman lagi berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank tertentu, maka ia akan segera memindahkan ke tempat lain yang menjanjikan keamanan dan kerahasiaannya. Diketahui bahwa kegiatan usaha bank bergantung pada sebagian besar dana masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian, prudential principle. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dapat melakukan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak dapat menggunakan secara bebas tanpa adanya rambu-rambu yang menjamin keamanan dana tersebut. Bank mampu membayar kembali dana kepada nasabah jika sewaktu-waktu dananya ditarik oleh penyimpannya. Yang keempat, prinsip mengenal nasabah. To know your customer principle. Prinsip Know your customer adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terhadap transaksi yang diduga mencurigakan. Tujuan penerapan Know your customer adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan tersebut dan untuk meminimalkan operational risk, legal risk, concentration risk, dan reputasi risiko. Ketidakcukupan penerapan prinsip mengenal nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi oleh bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun pasifa bank. Mengingat hal tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari BIS Committee on Banking Supervision dalam Core Principle for Effective Banking Supervision bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan prinsip mengenal nasabah secara lebih efektif. Di samping itu, sebagaimana dikemukakan oleh the International Action Task Force of Money Laundering, prinsip mengenal nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Sebaliknya, Sultan Remi Syahdini mengidentifikasi ada 3 asas khusus yang melandasi hubungan hukum
antara bank dan nasabah, yakni yang pertama hubungan kepercayaan, B atau yang kedua hubungan kerahasiaan, yang ketiga hubungan kehati-hatian. Kembali kepada masalah prinsip mengenal nasabah, di situ memang saat ini atau beberapa waktu yang lalu juga dunia perbankan memang menjadi sasaran empuk untuk kejahatan. Orang melakukan kegiatan bisnis narkoba, melakukan pengumpulan dana untuk teroris, melakukan pengumpulan dana dari hasil pelacuran, perjudian, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertentangan dengan hukum dengan memanfaatkan simpanan di nasabah. Nasabah tersebut di sebuah bank atau beberapa bank. Pergerakan antar rekening mereka para pelaku kejahatan itu kalau sekarang diawasi oleh lembaga yang mengawasi transaksi antar perbankan yang kita kenal sebagai PPATK. Selanjutnya membahas mengenai Sultan Remi Syahedeni mengenai hubungan antara nasabah dan perbankan tadi. Disampaikan bahwa prinsip mengenal nasabah ini juga dikemukakan oleh Nindya Pramono itu kurang tepat jika merupakan prinsip yang lepas dari prinsip kehati-hatian. Karena prinsip mengenal nasabah lebih tepat merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian. Karena penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal dengan Know Your Customer Principle, prinsip ini didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah ini tidak saja penting dalam pemberantasan pencurian uang, melainkan juga dalam penerapan prudensial banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam hubungan dengan nasabah dan counterparty. Bank dapat digunakan sebagai salah satu jalan bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, sehingga bank harus mengurangi risiko digunakannya sarana pencucian uang, money laundering, dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Bila mana hal ini terjadi, maka jelas menimbulkan kerugian bagi bank, mulai dari kerugian berupa reputasi buruk, sanksi hukum dan denda, hingga hilangnya potensi keuntungan. Kalau kita melihat pendapat dari Gunarto Suhardi yang menyatakan bahwa sejak awal berdirinya bank, maka institusi perbankan memang sudah dibentuk sebagai suatu lembaga pilihan atau khusus. Pendiriannya tidak begitu saja layaknya badan usaha yang lain, akan tetapi sudah diatur sedemikian rupa ketat hingga lembaga ini sebelum berdiri telah menjalani prosedur dan memenuhi berbagai persyaratan yang berat. Kehati-hatian institusional ini juga memberikan perlindungan kepada nasabah kreditur, terutama para deposan atau orang-orang yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito. Tindakan kehati-hatian ini bukanlah hanya diperlakukan kepada perbankan di Indonesia, tetapi juga oleh perbankan seluruh dunia. Demikian juga yang dikemukakan oleh Ferry and Idrus, bahwa bank sebagai institusi yang memiliki izin
untuk melakukan banyak aktivitas memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Dalam menjalankan aktivitas untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi secara dini serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu bank harus mengerti dan mengenal risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi dapat dibagi dua kelompok besar, yaitu risiko finansial dan risiko non-finansial. Apa itu risiko finansial? Terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Pada sisi lain, risiko non-finansial terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas, sejumlah uang yang hilang. Dampak finansial dari risiko non-finansial tidak langsung dapat dirasakan. Kasus seperti ketika kehilangan nasabah dan kehilangan bisnis akibat risiko yang terjadi tidak langsung membuat bank menjadi rugi. Namun pada gilirannya risiko non-finansial akan berpotensi untuk menimbulkan kerugian finansial. Selanjutnya, bank memiliki risiko yang melekat inherent secara sistematis. Risk loss yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik atau systemic risk. Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham, juga stakeholder lainnya. Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya. Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang mempengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami risk loss. Berbagai regulasi diharapkan akan menjadi payung pelindung bagi industri perbankan. Bank menjalankan fungsi intermediasi, yakni mengelola dana yang diterima dari nasabah dan menyalurkan ke nasabah debitur, sehingga bank apabila mengalami kegagalan maka akan berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah dan berdampak pada kesehatan bank itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan OJK pada kegiatan usaha perbankan karena hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap keberadaan perbankan. Perlu dipahami bahwa sumber dana yang digunakan oleh bank untuk menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan bukan hanya dana milik bank sendiri, tetapi merupakan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Hal ini harus mengacu pada loan to deposit ratio atau LDR. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 17/11/PBI/2015
tentang perbankan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 15/15 PBI garis miring 2013 tentang giro wajib minimum bank umum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional sebagai loan to funding ratio atau LFR, rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing tidak termasuk kredit kepada bank lainnya terhadap yang ke-1 atau A, dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing yang tidak termasuk dana antar bank. Yang B atau kedua, surat-surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank untuk memperoleh dana pendanaan. Dengan demikian, suatu bank hanya mungkin hidup dan berkembang dengan baik adalah bergantung kepada kemampuan bank mengerahkan dana masyarakat. Kemampuan bank mengerahkan dana masyarakat sangat tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Makin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut, makin tumbuh dan berkembang bank tersebut. Menurut Sultan Remi Syahrini, bahwa kepercayaan masyarakat itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama, bahwa bank itu dikelola oleh manajemen yang profesional, yang mampu menjaga tingkat kesehatan bank sebaik mungkin dari waktu ke waktu. Sehingga oleh karena itu, bank setiap saat selalu dalam keadaan liquid dan solvent untuk mampu membiayai atau membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila sewaktu-waktu ditagih. Yang kedua atau B, bahwa bank dikelola dilaksanakan oleh anggota direksi dan komisaris serta pegawai-pegawai bank yang bukan saja berpengetahuan dan berketerampilan yang cukup untuk mengelola bank, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi yang dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa dana simpanan masyarakat tidak disalahgunakan. Yang ketiga atau C, bahwa bank tersebut dapat menjaga kerahasiaan yang menyangkut keuangan nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Jadi, saya ulangi lagi, Sultan Remi Syahrini itu menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama, bank itu harus dikelola secara profesional ya, hingga bank itu menjadi sehat dan akan selalu siap sewaktu-waktu membayar dana yang disimpan oleh nasabah pada saat yang ditentukan oleh nasabah itu sendiri. Yang kedua, bank ini harus dikelola oleh anggota direksi dan komisaris serta pegawai-pegawai bank lain. Dia harus terampil, berpengetahuan cukup, dan memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi. Karena uang yang ada dipercayakan di dalam bank tidak akan disalahgunakan oleh pengurus bank tersebut. Kemudian yang ketiga, bank ini harus bisa menjaga kerahasiaan nasabah. Keberadaan bank itu sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat. Berulang-ulang dikatakan bahwa bank yang bagus itu adalah bank yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank ini dapat melakukan kegiatan sebagai lembaga intermediasi secara optimal bila mana tingkat kepercayaan masyarakat atas keberadaan bank tersebut tetap terjaga.
Pendapat dari Agus Yudhoharnoko mengemukakan bahwa hubungan antara bank dan masyarakat selalu dilandasi hubungan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, juga membawa konsekuensi hukum sebagai akibat adanya hubungan tersebut. Pada dasarnya di dalam hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah melekat pula kewajiban bagi bank berupa fiduciary duty atau duty of reasonable care terhadap nasabah. Kewajiban ini menjadi rambu-rambu bagi bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang selanjutnya terwujud dalam bentuk prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Pengaturan pada bank lebih ketat dibandingkan dengan pengaturan pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini dikarenakan fungsi utama bank adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pada kegiatan usaha perbankan terdapat dana masyarakat. Dana-dana yang dikumpul dari masyarakat ini mengumpul pada bank. Adapun pada lembaga keuangan non-bank hanya melakukan kegiatannya pada satu sisi saja, yaitu menghimpun dana masyarakat tetapi tidak menyalurkan dana ke masyarakat seperti usaha asuransi, dana pensiun, atau kegiatan hanya menyalurkan dana kepada masyarakat tanpa menghimpun dana masyarakat seperti usaha pegadaian, anjak piutang, dan modal ventura. Di samping itu juga kegiatan usaha bank mengandung banyak risiko. Oleh karenanya, bank perlu diatur secara ketat. Risiko bagi bank umum terdapat risiko yang ke-1 risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko reputasi, yang ketujuh risiko strategik, yang ketujuh risiko kepatuhan. Dan dengan ketatnya regulasi perbankan karena kegagalan suatu bank dapat menimbulkan dampak yang cukup luas dalam jangka panjang bagi perekonomian sebuah negara. Kegagalan suatu bank, baik sebagian atau keseluruhan, dapat mempengaruhi terhadap sistem perekonomian secara keseluruhan. Bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai izin untuk melakukan banyak kegiatan usaha berpeluang memperoleh pendapatan, baik dalam bentuk bunga, biaya administrasi, dan lainnya. Dan dalam langkah menjalankan kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada suatu risiko, sebab risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank itu jika tidak terdeteksi serta tidak dikelola sebagaimana aturan yang berlaku.